lagi bersama saya untuk kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. Atau klasikal itu yaitu seperti ini, satu kelas kan di dalam kita ada terus individu, kemudian kelompok, kelompok dan klasikal. Kalau klasikal bisa kelas. Jadi nanti kita akan melaksanakan yang namanya klasikal itu. Nanti materinya akan saya sampaikan. Terus sebelum lanjut, saya tanya, ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa aja? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Misalnya, nggak ada. Semoga kalau misalkan mereka sakit segera disembuhkan dan tidak diangkat. Misalkan nggak sakit tapi masih main-mainnya, semoga ada budaya. Ya, tapi di sini satu semua ya. Ya. Sudah bersama? Ya. Masih udah sih. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melaksanakan yang namanya tadi saya udah ngomong bimbingan klasikal. Nanti saya akan menampilkan poin-poin. Nanti kalian bisa diperhatikan baik-baik. Tapi sebelum itu kita permainan dulu. Coba semuanya berdiri. Makin bisa rata nanti. Jadi gini, nanti kalau misalkan saya mau angkat tangan, semuanya angkat tangan. Coba, angkat tangan. Tangan di samping, tangan ke bawah, tangan ke atas, samping ke bawah. Nanti saya ngomong, kalian yang gitu kan, tangan ke atas, kayak gitu ya, tangan ke samping ke bawah, gitu ya. Coba, ini melatih fokus kalian biar nggak kemana-mana pikirannya. Bisa dimulai? Ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, samping. Omongan saya ya. Lanjut. Tangan ke atas, tangan ke samping, ke bawah, ke atas. Yuk lagi. Tangan ke samping, tangan naik ke bawah. Jangan atas lagi, kan atas kalau ke sini, kalau naik kan nggak ada di kulitnya. Ya, cukup lagi. Jadi saya ingin kalian sudah konsentrasi belum? Tangannya semuanya dibalik kayak gini. Tangan kananmu ditaruh ke atas, dikunci. Tangan kanan. Ya. Tangan betul. Nah, terus coba sudah semuanya sudah. Tangannya di atas ya, kayak gini ya. Oke? Yuk, tangannya kayak gini terus ke ini. Semuanya kayak gini terus. Oke? Coba nanti ada yang buat itu ya. Oke. Ayo. Coba, udah kunci. Sekarang kita putar 1, 2, 3. Tapi yang belum bisa belum fokus. Ulangi. Tangannya di bawah. Nah, ini terus ini ke atas. Dikunci. Kanan. Ini kanan. Yuk coba. Udah semuanya? 1, 2, 3 muter. Yang berdua. Ya, kita lanjut materi. Tadi udah itu namanya SDG atau permainan buat fokus kalian. Jadi yang tadinya ngantuk jadi buger, yang tadinya pikirannya bulan apa
dia balik dari ngomong sini lagi. Tadi udah SPG, materi fokus. Sekarang kita kembali ke materi. Kali ini kita akan berbicara tentang dasarnya keutamaan bersyukur. Tujuannya untuk apa? Yaitu dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberian Tuhan serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Jadi nanti kalian tahu bagaimana menyadari kalau begitu banyak nikmat dari Allah yang diberikan kita, sehingga kita harus bersyukur. Kita lanjut. Tadi udah speaking ya. Nah, di sini saya bacakan list. Masihkah kita berkeluh kesah mengingkari nikmat Allah? Bahkan karena begitu dasarnya keutamaan bersyukur. Ya, sebuah buku di situ dijelaskan mengenai bab syukur. Yang terpanjang bab syukur itu yang terpanjang yang ditulis oleh ilmuwan. Karena apa? Karena syukur itu jika diperhatikan itu bagaimana. Coba kalian bisa tulis bersyukur satu buku itu saja enggak cukup. Bahkan di dalam Al-Quran itu mengatakan walaupun pohon-pohon di bumi ini jadi pena, terus lautan jadi tintanya, itu tidak akan bisa menuliskan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Pernah ada yang dengar enggak itu istilah itu? Ya. Nah, makanya kalian udah dengar dari saya. Jadi nanti kalian punya itu gambaran. Nah, sekarang manfaat bersyukur. Ya, di sini ada 5 manfaat bersyukur. Yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Ya, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kalau kita bersyukur itu kita dalam keberuntungan? Kenapa? Salah satu contohnya yaitu kenapa kita beruntung? Kita tidak terlalu memikirkan misalkan berkeluh kesah, ya Allah gimana sih, ya Allah gimana ya. Karena bersyukur itu kalian sudah apa yang kalian miliki itu disyukuri. Nah, itu kenapa dikatakan untuk menjadi beruntung itu seperti itu. Salah satu contohnya hidup dalam kebahagiaan. Nah, kalau bersyukur itu kan nggak perlu kesah, nggak gimana sih ya, gimana sih ya, hidup gini sih ya. Nah, itu ketika kita bersyukur kita akan bahagia. Dan yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang. Kenapa memiliki wibawa? Ada yang bisa jelaskan kenapa orang yang bersyukur punya wibawa terhadap orang lain? Ada? Jadi kenapa orang yang bersyukur itu dapat wibawa dari orang lain? Kenapa? Karena kalau kita melihat orang yang bersyukur itu hidupnya itu santai-santai saja, tidak kayak gini. Karena bersyukur itu ya santai saja, udah percaya sama Allah bahwa segala sesuatu yang itu pasti Allah cukupkan, seperti itu. Jadi bukannya terus jadi orang senang melihat kalian. Dan selanjutnya terlihat lebih rupawan. Misalkan Aji bersyukur kan rupawan kan sumringah terus enggak. Jalan sambil gini. Bedanya seperti itu. Makanya kalau nggak bersyukur itu jalannya ada yang kayak gini nanti lama-lama itu kentor. Tahu kentor? Tiang listrik. Satu. Ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Awet muda dan umurnya panjang. Nama awet muda ya bersyukur. Kita ceria. Nggak memikirkan tuh gimana ya besok. Saya makan apa tuh gimana ya besok. Misalkan kayak gini gimana ya. Itu orang bersyukur itu tetap percaya bahwa nikmat Allah rezeki itu datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dijelaskan itu dari timur barat, yang enggak itu dari mana?
dari Arab, ya dari Arab. Itu rezeki itu datangnya dari mana saja. Nah, jadi itu manfaat tentang bersyukur. Ada yang mau ditanyakan tentang manfaat bersyukur? Ya, ya paham. Akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Yang pertama yaitu hidup menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Nah, tadi ketika kita tidak bersyukur ya, beban terus ya, itu tidak bersyukur. Alasan salah satunya. Ya satu ya. Terus apa ya, iri dengan orang lain. Kok Akil bisa sepeda anyar ya, sepeda baru. Kok saya enggak ya, gimana ya Akil ya? Nanti Tuhan malah dilengkapi si Akil nggak bisa sepeda anyar, kok saya nggak bisa ya? Seperti itu, iri terhadap hidup orang lain. Terus yang kedua yaitu hidup menjadi sosial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri. Pesimis, tahu pesimis ya? Pesimis itu anonim dari optimis. Kalau optimis kan semangat, kalau optimis mudah menyerah, ya mudah menyerah. Dan pada orang lain berburuk sangka, pasti pikirannya gitu, berusaha kayak gini, seolah akhir dia mau boleh duit haram, mau babi ngepet, gini, itu berusaha pada orang lain. Nah itu akibatnya kalau kita tidak bersyukur. Nah, yang keempat yaitu di akhirat disiksa oleh Tuhan. Kayak sakartum wasidenakum malikafatum yang ada bila sadid. Syukurilah nikmatku maka akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur, kafir, kafaroh, ya tidak bersyukur, itu siksaan sangat pedih. Ya. Pedih sekali siksaannya. Seperti apa? Seperti rasa cintaku padamu. Ya, nih lanjut ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Lanjut? Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu sebab kurang. Bahkan kalian kencing BAB ini termasuk nikmat. Coba kalian nggak kencing selama 1 bulan gimana? Iya, makanya jadi kencing pun itu nikmat. Ya. Kalau kita nggak kencing ke rumah sakit, kalau kita nggak BAB ke rumah sakit, maka yang masih sehat pandai-pandailah bersyukur. Yang kedua yaitu kepedulian terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Ya tadi saya katakan, ya kalau misalkan kita apa sih tidak mengetahui, kalau misalkan biologis termasuk itu syukur nikmat dari Tuhan, maka kita akan susah untuk yang namanya bersyukur. Jadi kita harus tahu bahwa banyak sekali nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri, yang khusus maupun yang khusus umum. Yang umumnya kita napas itu juga kita sekolah. Kalau yang umum itu sekolah, banyak anak-anak seumuran kalian bisa ngayam tidak sekolah, ya, karena kan berbagai macam. Ya, lanjut ya. Lanjut. Sekarang saya beri tugas 1, 2, 3, 4 kelompok ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Coba ini saya sebut saja ikan. Coba kalian berunding satu kelompok. Harusnya ketika kita menjadi ikan, rasa syukur apa saja yang harusnya ikan bisa nikmat dari ikan apa saja yang harus kita syukuri. Paham ya? Misalkan saya ikan,
saya bisa berenang, saya bisa apa, gitu. Bukan nikmatnya ya, oke? Saya kasih waktu selama 10 hitungan dipikirkan. Ya, 1 berpikir nikmat dari ikan apa saja. 2, 3, 4, 5, bos? Nikmat ikan? 6, Berapa, Pak? 7, sebanyak-banyaknya. 8, 9, 10. Sudah dapat? Satu kelompok? Sudah dapat? Ya. Sudah dapat? Coba saya ajak kelompok sini. Maju ke depan semua. Sebutkan nikmat-nikmat dari ikan itu. Semua. Nikmat apa saja dari ikan yang perlu disyukuri. Coba. Tadi katanya udah. Saya nanti yang ngomong. Yuk. Coba dari kelompok ini apa saja nikmat yang patut disyukuri oleh ikan? Bisa makan. Terus. Bisa berenang. Terus. Berenang, makan. Terus. Berapa? Sudah kawin. Lagi ikan loh, ikan. Lebih besar, lagi. Cukup. Lihat dong. Apa? Apa sih ini? Apa? Bisa loncat. Loncat gimana juga? Ada musuh. Ya, coba dari kelompok ini tadi sudah disebutkan. Coba dari kalian ada salah satu di kelompok kalian yang jawabannya selain yang disebutkan tadi. Ada enggak? Ada? Siapa? Kami. Angkat tangan. Kelompok kami punya kasih satu. Apa? Angkat tangan. Angkat tangan satu. Angkat tangan terus ngomong. Bisa melihat. Apa? Bisa berkembang biak. Tahu sini? Gak ada? Hah? Wih? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok sini. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya, kita sudah yang namanya mengenal nikmat dari Allah dan mengenal bagaimana caranya bersyukur. Selain itu juga yang terakhir tadi kita mencari nikmat dari makhluk hidup lain yaitu ikan. Sekarang kalian sudah tahu nikmat itu yang seperti apa dan cara bersyukur. Yang kayak tadi kalau misalkan tidak bersyukur, ancamannya ada dan lain sebagainya. Nah, dari sekian lama tadi kita berbincang-bincang, ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham ya berarti ya tentang ancaman dan nikmat ketika bersyukur dan tidak bersyukur? Oke? Ya, dan tadi juga sudah dibagi kelompok, kalian sudah melaksanakan tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja klasikal yang dapat saya berikan kepada kalian, yaitu tentang keutamaan atau dasarnya bersyukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.